Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Pujiwati dalam acara seputar berita edisi Rabu 22 November 2023. Untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Pemirsa, kasus demam berdarah atau kita sebut DBD di Kalimantan Barat kian meningkat. Liburan dengan cuaca panas yang sesekali meningkat, ternyata kita tetap harus mewaspadai penyakit DBD. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang penyakit DBD ini, kita sudah terhubung dengan rekan saya Elvina Rosalina. Ya, Elvina Rosalina, bagaimana kondisi di tempat Anda melaporkan sekarang? Elvina? Ya, terima kasih kepada Pujiwati yang sedang berada di studio. Nah, saya kali ini sedang berada di Puskesmas Karya Mulia, tepatnya di Jalan Ampera, Pontianak Kota. Topik yang akan saya bahas adalah mengenai permasalahan penyakit DBD yang sedang menggemparkan masyarakat kota. Saya juga akan mewawancarai beberapa petugas puskesmas untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan Pak Denny dan Ibu Via. Baik, Pak sama Ibu, sebelumnya apa sih itu penyakit demam berdarah dengue? Kalau penyakit demam berdarah dengue itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan dari nyamuk. Baik, seperti apa sih ciri-ciri nyamuk tersebut? Kalau ciri-ciri nyamuknya itu kalau dilihat kasat mata gitu ya, itu lebih kepada hitam putih. Itu belang-belangnya hitam putih. Terus dia juga hidupnya di tempat air yang bersih. Dia tidak mau di tempat yang kotor. Itu ciri utamanya tuh adalah hitam putih, belang hitam putihnya. Ciri khas. Baik, kalau untuk tempat berkembang biaknya biasanya di mana nyamuk ini ya, Bu? Kalau misalnya kita dulu-dulu ya, ini kan ada kayak di tempat penampungan air yang kayak tempayan atau penguin itu ya, yang itu kan drum itu kan. Nah terus karena mungkin kita sekarang sudah sering untuk pembagian abate, sekarang untuk saat ini penemuan jentik itu jarang ditemukan di tempayan, tetapi tetap masih ada. Sekarang itu banyak seperti di ban-ban itu kan bisa kalau misalnya kena hujan, nah itu tergenang airnya. Terus kemudian ada di piring-piring pot bunga, nah biasa ada mengandung air. Terus kayak pokoknya barang-barang bekas, kaleng-kaleng yang tertampung air. Nah dia tuh memang maunya di tempat yang bersih. Baik. Jadi tidak tergantung dari tempat tertutup atau terbuka ya, Pak? Iya, kalau misalnya tertutup kan dia tidak bisa untuk masuk. Nah jadi memang pencegahannya lebih bagus ditutup. Iya, kebanyakan sih kalau selama ini kami turun lapangan ya untuk pengecekan sarang nyamuknya, PSN namanya, pemberantasan nyamuk. Itu masyarakat banyak lebih ke lingkungannya yang tidak dijaga. Iya. Nah, kayak tempat-tempat sampah yang memang terbuka itu kan biasanya ada tempat genangan air itu bisa dia. Kemudian barang-barang bekas yang tadi disebutkan tuh kayak ban, kaleng, kemudian tempat cat yang udah tidak digunakan disimpan di luar, itu banyak sekali. Kalau hitungan jumlahnya tuh biasanya kan siklus nyamuk kayak gimana tuh, Kak? Jadi 1 minggu sih, dari bertelur sampai menjadi nyamuk dewasa yang membutuhkan sekitar 7-10 hari. Jadi yang ditemukan tuh lumayan lebih dari 100 tuh ada pastinya. Iya. Sekali dia bertelur. Ya, sekali bertelur tuh dia lebih dari 200 telur. Satu nyamuk. Banyak ya, itu yang disebabkan dengan yang biaknya yang sangat meluap sekarang. Baik, dari cara penularan penyakit DBD ini seperti apa ya? Kalau cara penularannya itu hanya satu sih, dia melalui gigitan dari nyamuk. Nah, jadi kalau misalnya nyamuk itu sudah ada virusnya, dia menggigit orang yang masih sehat, nah dia bisa masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian kalau misalnya nyamuk itu juga tidak ada virusnya, menggigit yang ada virusnya, nah dia bisa masuk ke dalam tubuh nyamuk itu untuk menyebarkan ke yang lainnya. Kalau menular langsung orang-orang sih nggak bisa. Oh, baik. Jadi untuk penularan antar manusia itu enggak. Karena dia melalui vektor. Itu adalah penyakit vektor yang disebabkan oleh nyamuk. Vektor, iya, vektornya itu adalah nyamuk. Terus kalau misalnya nyamuknya itu juga bisa menularkan virusnya ke telurnya. Jadi kalau misalnya telurnya sudah menetas,
Terus sudah menjadi nyamuk dewasa langsung bisa menginfeksi. Namanya nyamuk infektif, berarti yang sudah ada virusnya. Oh, berarti faktor utamanya Iya. itu tetap nyamuk yang Iya. terkena virus. Iya. Baik. Nah, kalau untuk antar manusia kan itu nggak bisa. Berarti kalau ibu hamil dan menyusui itu bisa menularkan DBD nggak kepada anak? Enggak. Kalau ini kan langsung kepada anaknya gitu ya. Enggak. Dia memang hanya dari vektor, dan vektornya itu Aedes aegypti atau albopictus, Aedes albopictus. Baik. Gejala-gejala seperti apa sih kalau udah terkena DBD ini? Biasanya itu demam, kemudian ada bercak-bercak merah di tangan atau di kakinya atau di badannya gitu. Itu sih yang biasa. Oh, itu identik dengan bintik-bintik merah dan Iya. demam, hanya Iya. itu. Kemudian dari hasil lab itu trombositnya sih, Iya, kalau dia di trombositnya, bawah oh ya. 150, nah itu udah Mungkin udah wanti-wanti drop. untuk DBD. Bisa menyebabkan dropnya yang memang Iya. kalau sekilas kita lihat penyakit ini kayak demam biasa katanya. Iya. Kebanyakan masyarakat itu menganggap sepele sampai memang ada kasus yang kematian itu karena dari awal dari masyarakat khususnya orang tua itu melihat oh ini demam biasa biarkan. Mungkin itu ya, kalau misalnya ada kasus-kasus yang meninggal seperti itu mungkin karena keterlambatan. Biasanya sih memang itu ya, keterlambatan dari penanganan. Biasanya kan oh ini demam biasa Dibiarin. gitu, dibiarin. Itu Kasih bisa obat. fatal kalau misalnya DBD. Oh, jadi harus dicek lab dulu ya, Udah agar lama 3 hari. 3 hari sakit itu boleh untuk cek kalau misalnya demam gitu. kalau ada gejala tersebut, kalau bisa segera langsung cek ke Kalau puskesmas misalnya terdekat. demamnya udah 3 hari gitu langsung aja. Kemudian lihat musim juga, kalau musim Iya. memang lagi hujan nih biasanya udah pasti banyak. Terus di sekitaran rumah apakah ada yang DBD juga atau enggak gitu. Biasanya potensi besar sih kalau misalnya ada yang di sekitar rumah. Karena lingkungannya pasti kayak Pasti ada nyamuknya pasti nyamuk, banyak ada. ya. Betul sekali. Pasti nyamuknya. Jadi seiringnya berjalannya waktu, apa penyakit DBD ini bisa parah? Bisa. Kalau misalnya itu yang tadi, kalau misalnya dia keterlambatan penanganan itu bisa fatal, akibatnya kayak terjadi kematian. Itu bisa. Kalau misalnya segera ditangani dia lebih ini, karena kan dia juga trombositnya kan turun. Pernah waktu itu ada mungkin ada yang 30-an ribu aja, kan minimal 150. Oh, jadi sangat berpotensi untuk ke tingkat kematian ya. Kalau misalnya lama penanganannya ya, gitu. Kalau cepat sih ya Kak, tapi mungkin dari 100 penderita satu yang bermasalah gitu. Baik. Jadi siklus penyakit demam berdarah ini seperti apa? Siklusnya biasa dia tuh ada 3 fase ya. Kalau misalnya demam berdarah itu 1 hari sampai 3 hari itu biasanya dia demam tinggi. Nah, setelah demam tinggi itu biasanya dia akan turun di hari ke-45 itu biasanya dia akan turun. Nah, biasanya orang-orang itu mikirnya udah sembuh ya, udah sembuh, padahal itu adalah masa kritisnya. Itu bisa jadi ada namanya dengue shock syndrome. Itu udah parah, udah lama penanganannya. Nah, itu kalau misalnya dia bisa melewati fase kritisnya, hari ke-6 ke-7 dia bisa penyembuhan. Itu panasnya turun. Panasnya turun di hari ke-4 biasanya. Nah, itu siklusnya 1 sampai 3 itu dia demam tinggi, terus dia kritis itu di hari ke-45 biasanya. Nah, kemudian kalau misalnya dia bisa melewati masa kritisnya, dia akan sembuh. Kalau misalnya itu mungkin dia terjadi meninggal kalau misalnya seperti itu. Nah, awal untuk gejala yang bintik-bintik merah itu dari awal demam atau setelah penurunan biasanya, panas? Biasanya itu hari ketiga biasanya juga sudah timbul tanda-tandanya sih. Tapi ada juga yang tidak. Kalau misalnya tanda bintik merah itu terjadi pendarahan, berarti sudah terjadi pendarahan di tubuhnya. Gitu. Baik. Nah, untuk tingkat penyembuhan itu kira-kira hitungan persennya berapa? Dalam pengobatan mungkin sudah masuk rumah sakit atau ada kemungkinan nggak sih kalau untuk penyembuhan di rumah masing-masing gitu? Kalau penyembuhan di rumah itu tetap harus kontrol darah rutin. Jadi setiap hari harus bolak-balik. Kalau misalnya tidak dirawat, kita harus cek trombositnya setiap hari. Karena kan kalau misalnya di rumah sakit juga beberapa jam sekali. Kalau misalnya udah parah itu dicek trombositnya berapa. Gitu. Itu sih yang tadi yang 1 dari 100 hanya 1 yang bermasalah. Gitu. Oh, baik. Tergantung trombositnya ya berarti. Jadi kemudian kalau udah pernah ada riwayat DBD itu apakah bisa
kemungkinan untuk terinfeksi kembali? Bisa. Bisa itu Karena kan dari virus. dari Oh. Karena virus. Kalau kita misalnya sudah pernah kena virus nih, mungkin kita ada sedikit kekebalan karena kan imun kita bereaksi. Tapi misalnya ada virus datang, kalau misalnya kita imunnya lagi turun, bisa saja kembali lagi. Oh, bukan karena penyebab digigit nyamuk lagi, tapi itu dari Digigit nyamuk virus lagi. yang belum. Enggak, digigit nyamuk lagi. Oh, Iya, tetap digigit nyamuk lagi. Gitu. Virusnya udah nggak ada. Kondisi fit kitanya lagi kan, misalnya kalau lagi fit, kalau misalnya kita bisa melawan virus yang datang lagi itu, berarti kan kita bisa sembuh. Kalau tidak ada gejala, nah karena kan sudah ada sistem kekebalan sendiri. Ya, baik. Berarti ini mengandalkan kekebalan tubuh Iya. individu. Tapi tetap bisa ya untuk kembali terinfeksi itu bisa. Seperti gini Mbak, analoginya kayak kita kemarin vaksinasi COVID. Nah, itu dia Membentuk tetap imun. membentuk imun. Nah, sebenarnya dari pemerintah nih sudah ada wacana imunisasi DBD. Cuman untuk sementara itu di beberapa rumah sakit swasta sudah ada. Nah, itu berbayar. Swasta ada. Untuk pemerintah belum ada. Seperti imunisasi lainnya didistribusikan dari bantuan pemerintah belum ada. Karena bertahap, karena ada beberapa penyakit dulu yang diprioritaskan, kemudian ada lagi gitu. Secara bertahap sih. Baik. Jadi kalau untuk vaksinasi DBD ini belum ada dibagikan secara gratis ya, Iya, berbayar. untuk puskesmas belum ada, rumah sakit Rumah negeri swasta ada. belum ada, hanya di swasta. Iya. Namun ini vaksinasi ini berlaku yang sudah pernah ada riwayat atau sebelumnya pun boleh vaksin siapapun. Malah dianjurkan sebenarnya untuk anak-anak tuh, karena yang paling rentan itu anak-anak, karena mereka kan kalau sakit nggak ada yang sampai hanya diam, nggak ada ngeluh atau gimana. Iya, Karena kasus kebanyakan nih yang ditemukan tuh pada anak SD, Ya, anak sekolah. anak sekolah, SMP. Kemarin-kemarin. Tapi akhir-akhir ini juga ada orang tua yang Iya. terkena. Jadi baik. Kemudian makanan yang dianjurkan dan baik untuk pasien demam berdarah itu kira-kira apa-apa saja? Untuk yang sudah terinfeksi gitu ya. Ya. Makanan bergizi sih juga kurma juga ya. Gizi seimbang. Yang untuk gizi seimbang pasti. Kemudian makan makanan yang Menaikkan trombositnya. kayak kurma ya bang Kurma, ya. Jambu biji. Gitu. Jadi terfokuskan untuk menaikkan trombosit Trombositnya. tersebut ya. Karena pasti pasien DBD itu trombositnya rendah. Pasti. Pasti. Jadi di puskesmas ini sudah berapa banyak kasus DBD? Kalau tahun ini? Ya. Tahun ini DBD-nya itu ada 12 kasus. 12 kasus. Itu DBD. rata-rata dirujuk ke rumah sakit atau masih Ya, bisa di rumah ditangani? sakit. Rata-rata pasiennya di rumah sakit Di sih. rumah sakit. Oh, berarti di sini cek lab dan Cek labnya, kita benar. rujukan aja. Baik. Nah, kalau untuk pertama kali penanganan kasus DBD ini yang masuk di puskesmas ini sejak kapan? Tahun ini? Tahun ini Januari sudah ada kasus. Dari awal Ya, tahun. dari Dari awal awal tahun tahun ada. sudah ada. Ya, karena kan dia memang udah dari tahun sebelumnya juga sudah ada. Oh iya, baik. Kemudian karena iklim kita ini kan sering Mendukung berubah. ya. Kemudian tidak tropis lagi kan, memang wilayah khususnya di Kota Baru nih, Pontianak Kota adalah tempat endemisnya kan, tempat penyebarannya. Jadi disarankan untuk masyarakat tuh kalau bisa ya antisipasinya ya Menjaga lingkungan dijaga. sendiri-sendiri. Minimal dari kita dulu lah, menjaga lingkungan kita sendiri-sendiri. Nah, itu terkait dengan solusi ya untuk pencegahan terjadinya penyakit DBD Iya, ini. Untuk kebersihan lingkungan, Iya. lebih memerhatikan lingkungan ya. 3M plus-nya sih ya. Menutup ya. Dan diharapkan kalau bisa satu rumah tuh memang ada memang juru pemantiknya lah untuk melihat Jentik di Jentiknya. rumahnya untuk Jadi, memberantas jentiknya. puskesmas juga turun di lapangan, tapi masyarakat juga harus berkontribusi bantu. Iya, karena kita kan nggak bisa kita semua yang menjaga satu kota ini kan. Benar. Nggak bisa Kontribusi juga. masyarakat juga Iya, penting. Penting. karena kan kita sama-sama menjaga ya, bukan Karena cuma kita. kesadaran masyarakat juga kan. Itu sangat penting. Baik, mungkin hanya itu pertanyaan-pertanyaan dari kami. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun pertanyaan yang Terima kasih. membingungkan. Dan terima kasih juga atas waktu dan kesempatan yang telah diluangkan sama Ibu dan Bapak. Nah, kalau begitu saya pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih.
Nah, itulah informasi yang kami dapatkan dari petugas kesehatan di Puskesmas Karya Mulia. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada berita kali ini. Saya kembalikan kepada Pujiwati yang berada di studio. Ya, baik, terima kasih Alvina Rosalina untuk informasinya. Dihimbaukan kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan agar menghindari berserakan dan berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyebabkan penyakit DBD ini. Nah, informasi ini juga menutup sekaligus kebersamaan kita berita pada pagi hari ini. Saya Pujiwati pamit undur diri dan mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan atas berita selanjutnya dan sampai jumpa.